Ustadz Insan Mokoginta berbohong kepada umat Islam terkait isi Alkitab. Mari kita terlebih dahulu menyimak dan memperhatikan penjelasan singkat berikut ini. Ternyata ajaran Nabi Isa di dalam Alkitab, kita umat Islam yang menjalankannya. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Barangkali saya bisa berikan contoh. Menurut Imamat 11 ayat 7, babi itu haram. Kami umat Islam mengharamkan babi. Dalam Imamat 11 ayat 4 unta diharamkan. Tetapi mengapa dalam Islam unta tidak diharamkan? Baik Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini semakin marak dan masif orang-orang di luar kekristenan mengartikan Alkitab seenak udel mereka. Dengan kata lain, tanpa ada batas, mereka mengarang bebas sesuai dengan selera, keinginan, kehendak dan kemauan mereka, tanpa memperhatikan kaidah-kaidah pokok mendasar dan utama. Ketika seseorang mau belajar dengan serius dan sungguh-sungguh, mengerti, memahami, menggali atau mengeksplorasi Alkitab secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Ada banyak apologet di luar Kristen, termasuk juga ustadz-ustadz mu'alaf. Mereka lebih dominan membahas Alkitab dibanding dengan kitab suci mereka yang baru. Di satu sisi, mereka mengartikannya dari sudut pandang keyakinan mereka yang baru dan menyudutkan sekaligus menyalah-nyalahkan isi Alkitab dengan seenak udel mereka. Tetapi kami sebagai orang-orang Kristen menanggapi hal ini secara positif saja. Kalau ada sesuatu yang perlu diluruskan, kami akan meluruskan. Kesalahpahaman, kegagalpahaman, kesalahmengertian dari saudara-saudara kami dari luar kekristenan, terlepas suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, ini merupakan hak jawab bagi kami ketika doktrin, ajaran, keyakinan, keimanan kami disalahpahami oleh orang-orang di luar kekristenan. Adalah tugas dan tanggung jawab kami untuk memberikan respon dan tanggapan yang sesuai dengan apa yang dimengerti, dipahami, bahkan yang sudah menjadi doktrin, ajaran dalam kekristenan. Tetapi di sisi lain, kami enjoy saja. Kenapa enjoy? Kenapa sukacita? Kenapa bahagia? Karena toh yang diberitakan itu adalah Alkitab, tapi memang sangat disayangkan karena dipelintir, disalahgunakan ayat-ayat itu untuk menyudutkan kekristenan sekaligus untuk memperlihatkan kepada publik bahwa keyakinannya yang benar. Kalau masing-masing kita berpegang teguh kepada keyakinan kita saat ini, sesuai dengan doktrin ajaran kita masing-masing, yang tentunya barangkali bersumber dari kitab suci masing-masing, tidak ada yang salah dengan berpegang teguh kepada keyakinan masing-masing. Silakan saja. Tapi ketika ayat-ayat kitab suci, Alkitab, Bible dikutip sedemikian rupa dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab, memakai ilmu cocokologi dan comotologi,
Maka hal ini yang bisa menyesatkan di kalangan sendiri, bahkan juga kalau tidak serius dan sungguh-sungguh orang-orang Kristen mendalami keyakinannya, akan dengan mudah beralih keyakinan. Itu sebabnya konten ini dibuat untuk memberikan respon dan tanggapan atas kedangkalan berpikir, kedangkalan pengertian pemahaman dari orang-orang di luar kekristenan dalam mengerti memahami doktrin ajaran Kristen. Saudara dikasih Tuhan, Ustadz Insan Mokoginta berbohong kepada umat Islam terkait isi Alkitab. Apa itu? Kelihatannya benar karena dikutip hanya sekelumit saja, tanpa melihat teks itu dari konteks sebelum dan sesudahnya. Ustadz Insan Mokoginta pun berkata begini, ternyata ajaran-ajaran Nabi Isa di dalam Alkitab, kita umat Islam yang menjalankannya, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dari satu kalimat sederhana ini, banyak cacat dan celah yang dilakukan oleh almarhum Ustadz Insan Mokoginta. Apa itu? Pertama, ternyata ajaran-ajaran Nabi Isa di dalam Alkitab, saya mau tegaskan setegas-tegasnya, tidak ada bernama Isa di Alkitab. Jangan pakai terminologi sebutan dari keyakinan Ustadz Insan Mokoginta menilai Alkitab. Tidak bisa. Karena apa? Karena sudah sangat eksplisit, jelas terang benderang, ada perbedaan yang sangat signifikan antara Isa di dalam Islam dan Yesus di dalam Alkitab. Itu sudah banyak dibahas oleh para apologet Kristen. Yang kedua, ajaran-ajaran Nabi Isa di dalam Alkitab, kita umat Islam yang menjalankannya. Dan beliau memberikan contoh dari Imamat 11 ayat 7 yang menegaskan bahwa babi itu haram. Itu menjadi konklusi kesimpulan dari Insan Mokoginta. Dengan beliau berkata, kami umat Islam mengharamkan babi. Kalau konsisten ingin mengikuti isi Alkitab, khususnya perjanjian lama dari kitab Imamat 11, maka unta juga dilarang, pelanduk juga dilarang, bahkan kelinci juga dilarang. Kalau mau konsisten, kenapa babi haram bagi Insan Mokoginta, tapi unta bagaimana? Apakah dimakan dagingnya? Pelanduk, kelinci? Saya mau kasih tahu, ayat ini sering dipakai oleh apologet-apologet di luar Kristen, bahkan seperti Ustadz Insan Mokoginta ini, untuk menafikan doktrin ajaran Kristen. Imamat 11 itu dimulai dari ayat 1 dan 2. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini. Jadi ini fokus kepada umat Israel, orang Israel, bangsa Israel, bukan kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Tata cara untuk makan haram dan halal itu untuk bangsa Israel. Jangan lupa, dalam memahami Alkitab khususnya perjanjian lama, ada yang namanya hukum sipil, hukum moral, hukum seremonial. Hukum moral itu masih berlaku kepada segala bangsa, termasuk kepada orang-orang Kristen Katolik yang ada di Indonesia. Hukum sipil, hukum seremonial terkait dengan makan makanan halal dan haram itu tidak mengikat, tidak membelenggu orang-orang Kristen. Tapi hukum moral wajib hukumnya.
Makanya dekalog 10 hukum itu menjadi hukum yang terus dihidupi, dinapasi dan dijalankan, ditaati oleh orang-orang Kristen. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah pernah menyampaikan, itu jelas tertulis dalam Markus pasal 7 ayat 14 sampai 15, ayat 19 sampai 23. Di situ intisari yang disampaikan, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Dengan demikian Yesus menegaskan bahwa semua makanan halal adanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini perlu menjadi sorotan perhatian bagi kita. Ayat yang ke-20 katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi intisarinya bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang bisa menajiskan orang, tapi apa yang keluar dari mulut itulah yang bisa membuat jadi haram atau menajiskan seseorang. Lagi pula Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma 14 ayat 17 sudah sangat eksplisit menegaskan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah, pemerintahan Allah, jikalau Allah memerintah dan berkuasa, berotoritas atas segenap hidup orang, itu tidak bersangkut paut dengan makanan dan minuman. Bukan berarti jadi boleh sembarang makan lemak-lemak sehingga kolesterol, sehingga tidak menjadi sehat. Bukan demikian maksudnya. Tetap segala sesuatu yang berlebih itu tidak baik bagi tubuh kita ini. Tapi yang jelas, untuk seseorang itu masuk surga atau masuk neraka tidak terkait sangkut paut dengan makanan dan minuman. Karena kerajaan Allah, ketika Allah memerintah kehidupan seseorang itu tersangkut paut dengan soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang ketiga, ketika Ustadz Mokoginta berkata, ternyata ajaran-ajaran Nabi Isa di dalam Alkitab, kita umat Islam yang menjalankannya baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jika yang dimaksud oleh Ustadz Insan Mokoginta bahwa Nabi Isa adalah Yesus karena disangkut pautkan dengan Alkitab, maka pertanyaan saya berikutnya, benarkah ajaran Yesus di mana umat Islam yang menjalankannya, yang mana secara eksplisit Yesus mengajarkan 2 sakramen yang sangat sakral dan suci dalam konteks Kristen, yang selama ini sepanjang sejarah segala abad itu tetap dijalankan oleh orang-orang Kristen. Yang pertama, Matius 28 ayat 19. Dikatakan demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertanyaan saya, apakah perintah atau ajaran Yesus ini dijalankan, dipercayai, dihidupi oleh Ustadz Insan Mokoginta dan orang-orang yang seiman dengannya?
Sakramen yang kedua, perjamuan kudus. Yesus mengajarkan di dalam Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi murid-murid Yesus, para rasul, murid-murid para rasul, bahkan orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dari sejak gereja perdana sampai sepanjang sejarah abad, sakramen perjamuan kudus bagian dari yang diperintahkan dan diajarkan oleh Yesus untuk dijalankan dan dihidupi oleh orang-orang Kristen. Pertanyaan saya, kalau orang Kristen menjalankan perjamuan kudus, menaati perjamuan kudus, bahkan juga membaptis orang yang terbuka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, apakah Ustadz Insan Mokoginta mengadakan perjamuan kudus dan membaptis orang? Kalau tidak, berarti kami orang-orang Kristen yang menjalankan ajaran-ajaran Yesus.